pertemuan ke-9 ya, manajemen persediaan. Ya, manajemen keuangan, manajemen piutang, kemudian manajemen persediaan. Ini memang satu hal yang selalu berkaitan begitu ya. Manajemen piutang itu minggu lalu kita sudah bahas. Intinya adalah pengelolaan penjualan secara kredit atau penjualan secara tidak tunai. Hal itu dilakukan oleh perusahaan, hampir semua usaha begitu melakukan seperti itu, kecuali kalau pengecer langsung begitu ya. Tapi kebanyakan pengusaha itu melakukan manajemen piutang, karena memang dengan model penjualan piutang itu terjadi kuantifikasi dari volume penjualan. Artinya volume penjualannya menjadi semakin meningkat. Berbeda dibanding dengan apabila hanya mengandalkan penjualan secara tunai saja. Nah, ini tentu saja ada pengelolaan, ada hal-hal yang bersifat manajerial terhadap kredit, kebijaksanaan, dan seterusnya. Juga analisa-analisa supaya manajemen piutang itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan melanjut kepada manajemen persediaan. Ya. Kalau kita lihat manajemen persediaan, mungkin kita lihat dari sisi pengertian dulu ya. Persediaan ini merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku atau barang setengah jadi maupun berupa barang jadi, tergantung dari jenis perusahaannya, jenis industrinya. Ya. Dikatakan tadi persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Ya, di sini sejak kita bicara tentang modal kerja, ternyata pembahasan kita memang selalu berhubungan dengan modal kerja terus, begitu ya. Manajemen piutang kemarin juga hubungannya dengan modal kerja, dan persediaan ini juga sama. Jadi memang mereka itu elemen modal kerja, apalagi kalau kita lihat dari awal bahwa elemen modal kerja yang nampak atau yang muncul pada aktiva lancar, ya kan? Kita tahu aktiva lancar itu paling atas itu adalah kas, kemudian piutang. Nah, piutang itu kan manajemen piutang nanti muncul. Kemudian ada persediaan, persediaan di bawahnya. Persediaan itu, nah ini persediaan yang kita sedang bahas ini, bagian dari modal kerja ya. Bisa ada dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi. Ini tergantung dari perusahaan atau industri. Jadi persediaan atau inventory ini merupakan elemen utama dari modal kerja. Kenapa? Karena yang pertama, jumlah persediaan paling besar itu jumlah persediaan paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya ya. Jadi dalam modal kerja itu persediaan ini menempati pada jumlah yang paling besar, nilainya paling besar, karena memang usaha ini, apalagi usaha perdagangan, itu kan isinya ya persediaan semua begitu ya. Yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Nah, inventory atau persediaan ini dia selalu berputar. Kalau persediaan ini tidak berputar berarti bisnisnya tidak bagus. Atau kalau berputar tapi perputarannya lambat, itu juga tidak bagus. Nah, semakin cepat semakin cepat perputarannya itu semakin bagus tentu saja ya.
Kemudian tingkat likuiditasnya paling rendah. Kenapa tingkat likuiditasnya paling rendah? Maksudnya itu secara liquid ya. Jadi gini, tingkat likuiditas itu kalau dalam hal ini kita pahami sebagai sesuatu yang kemudian suatu benda, barang atau jasa begitu ya yang mudah diuangkan karena liquid ya, paling liquid itu paling cair. Nah, artinya paling cair itu ya yang paling cair adalah kas. Karena dari itu langsung bisa dibayarkan begitu ya. Tapi kalau piutang kita harus mengumpulkan dulu piutang-piutangnya gitu ya untuk menjadi liquid. Kalau inventory atau persediaan untuk menjadi liquid ini ya harus kita jual begitu ya, harus keluar gitu ya. Makanya disebut di sana disebutkan paling rendah tingkat likuiditasnya. Itu maksudnya begitu. Dan macam-macam persediaan kalau dilihat dari dua sisi industri misalkan. Dari sisi industri perusahaan dagang ya. Industri perusahaan dagang ini apa saja sih? Ya mereka-mereka yang bergerak dalam bidang perdagangan. Kita lihat ada Indomaret, Alfamart, nah, dan yang lain-lain toko-toko seperti itu kan mereka bergerak dalam bidang jasa perdagangan. Nah, persediaannya tentu saja ya persediaan barang dagangan. Tapi dalam industri yang lain, ini yang disebut industri di sini adalah manufaktur, kebanyakan ya industri manufaktur itu artinya industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, persediaannya itu bisa berupa persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Bahan baku jelas, ini bahan yang memang dipakai untuk memproduksi. Ya, bisa jadi ada bahan baku, ada bahan penolong atau bahan pembantu, ya, ada aksesoris dan sebagainya gitu ya. Itu yang mengikuti bahan baku. Artinya ini memang merupakan bahan mentah, bahan dasar untuk perusahaan tersebut. Nah, kemudian persediaan barang dalam proses itu artinya perusahaan itu dalam memproses produksi kadang melalui beberapa tahap. Ada yang dalam proses satu. Nah, misalkan gini, perusahaan yang gampang apa itu untuk yang bergerak dalam bidang pembuatan mebel ya, kursi, meja begitu ya. Bahan bakunya jelas kayu gitu ya, kalau itu mebel kayu ya, bahan bakunya kayu. Kayu itu bisa kayu yang masih gelondongan atau kayu yang sudah setengah diolah gitu ya, artinya tinggal nanti dibentuk. Itu bahan baku. Kemudian barang dalam proses itu artinya barang dari bahan baku tadi sudah dibuat. Kalau meja ya meja baru tatakannya atau kakinya gitu ya, nanti diproses lagi, dirangkai, kemudian dicat, dipolitur dan seterusnya. Nah, itu barang dalam proses. Kemudian persediaan barang jadi itu barang akhir. Artinya memang setelah melalui proses itu udah siap dijual, itu persediaan barang jadi. Nah, lokasinya barangkali kalau yang sudah siap dijual itu sudah di showroom, di toko barangkali, kemudian dalam proses itu di pabriknya, bahan baku nanti ada di gudang sana begitu ya. Ya, terus selanjutnya tentang manajemen persediaan ya. Dalam manajemen persediaan ini, intinya nanti adalah mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Loh, kenapa kok diatur tetapi persediaan supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil? Memang kita selalu mencari hal yang tepat, yang sesuai. Terlalu besar, terlalu banyak, tidak baik. Terlalu kecil, kurang juga tidak baik. Nah,
Itu yang akan diatur dalam manajemen persediaan yang pertama. Yang kedua, kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Jadi kembali kita menyebut bahwa kalau kemarin piutang itu investasi dalam piutang. Sekarang persediaan ini juga investasi dalam persediaan, gitu ya. Karena memang dari sisi usaha persediaan ini ya merupakan investasi kita, investasi perusahaan. Nah, yang ketiga, tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang tertanam dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Jadi gini, kalau suatu toko tadi ya, perusahaan perdagangan, itu kan barangnya banyak, bahkan bisa ribuan gitu ya, itemnya gitu ya, apalagi supermarket. Dari ribuan itu nanti bisa kita kelompokkan atau golong-golongkan gitu ya. Mana yang memiliki perputaran cepat, mana yang memiliki perputaran lambat. Ya, artinya misalkan ya Anda punya toko saja, di toko Anda itu ada jualan gula batu, gula pasir, gula Jawa, terus juga ada kerupuk, nah beras dan sebagainya itu. Mana yang memiliki perputaran cepat? Artinya perputaran cepat itu tadi pagi baru diisi, sore sudah habis, gitu ya. Atau dalam hitungan jam sudah habis, atau butuh berapa hari dan seterusnya seperti itu ya. Itu perputaran ya. Nah itu akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang tertanam. Ya kan memang modalnya jadi, oh kalau cepat berputarnya modalnya jadi tambah besar. Wah ini perputarannya cepat, kita harus tambah lagi, atau kita harus belanja lagi, harus isi lagi, dan seterusnya begitu ya. Kemudian semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan. Artinya juga semakin kecil dana yang tertanam dalam perusahaan. Coba kita pahami bersama di sini. Semakin tinggi tingkat perputarannya, artinya tadi ya baru dimasukin pagi, sore sudah habis. Artinya semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan. Artinya memang butuh waktu cepat sekali kita menanamkan dana itu. Berarti juga semakin kecil dana yang tertanam dalam perusahaan. Nah, kalau seperti ini, apa yang harus terjadi? Kalau tinggi tingkat perputarannya, kalau kita tidak imbangi dengan menambah dananya, nanti kita ya mungkin nggak bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu ya, kurang bagus juga gitu ya. Oke, itu intinya sih dalam manajemen persediaan sementara begitu. Nah, manajemen persediaan ini ada beberapa hal kriteria ya. Yang pertama, jika persediaan terlalu tinggi. Persediaan terlalu tinggi ini akan mengakibatkan biaya penyimpanan tinggi. Kemudian biaya bunga tinggi. Nah, jadi kan persediaan kita itu tergantung dibiayai oleh apa. Kalau dibiayai oleh modal asing, artinya dia mengandung bunga. Modal asing itu artinya memang berasal dari investasi dari luar gitu ya. Kita pinjam begitu ya. Pinjam, nah pasti mengandung bunga. Kalau dengan modal sendiri, nah ini opportunity cost. Maksudnya opportunity cost itu bagaimana? Ini adalah merupakan biaya kesempatan atau biaya peluang. Ya, opportunity cost ini biasanya ya harus, karena memiliki peluang harus kita keluarkan, harus kita selesaikan begitu ya. Karena eman-eman nanti kalau ini ternyata tidak kita manfaatkan, opportunity cost itu menjadi hilang gitu.
Ya, oke. Kemudian yang C, biaya pemeliharaan di gudang tinggi. Ya. Ini tadi ya Mas ya, jika persediaan terlalu tinggi, artinya terlalu tinggi itu persediaannya banyak, persediaannya melimpah gitu ya. Biaya pemeliharaan di gudang tinggi, iya kan? Kadang gudang ini kita bukan gudang kita sendiri, tapi gudangnya adalah kita sewa. Kalau gudangnya kita sewa, kadang dihitung dengan tonase atau besarnya yang kita sewa. Kalau yang kita sewa hanya 2 ton, 3 ton, barangkali nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau yang kita simpan itu lebih dari 10 ton, 20 ton, nah itu kan memakan space dan seterusnya, dan itu menjadi hitungan biaya sewanya. Nah ini itu kalau kita sewa gudang. Tapi kalau gudangnya kita kelola sendiri, nah itu biasanya juga mengandung biaya pemeliharaan. Ya, salah satunya barangkali ongkos bongkar muat, perawatan, seperti itu ya. Kemudian D, kemungkinan kerugian karena kerusakan atau turunnya kualitas atau keausan. Nah, ya. Karena jumlah persediaannya yang terlalu besar, terlalu banyak, terlalu tinggi, ada kemungkinan kerugian karena kerusakan. Bisa jadi rusak produk yang kita simpan ya karena terlalu lama, turun kualitasnya atau bisa aus. Kemudian yang D, memperkecil keuntungan perusahaan. Justru seharusnya kan awalnya mungkin kita berpikir persediaannya dibanyakin gitu ya, tapi itu justru memperkecil keuntungan perusahaan. Kalau persediaan banyak tetapi perputarannya cepat, ya mungkin nggak masalah. Tapi kan tetap dihitung itu ya, dihitung. Nah ini kondisi terlalu tinggi, terlalu besar, terlalu banyak, ini yang tidak bagus karena memperkecil keuntungan perusahaan. Artinya semua ada di situ. Konsentrasinya ada di persediaan. Hal-hal yang lain kurang dipikirkan. Yang kedua, jika persediaan terlalu kecil. Nah, persediaan terlalu kecil ini bisa jadi kita kesulitan barangkali mendapatkan barang-barang dari luar, atau memang modalnya kurang sehingga persediaan terlalu kecil. Nah, di dalam hal ini kadang proses produksi akan terganggu. Nah, akibatnya apa? Perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity. Artinya juga capital aset dan direct labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Kita punya direct labor. Direct labor itu apa? Jadi ini adalah merupakan satu tenaga kerja langsung ya, direct labor. Tenaga kerja langsung itu biasanya biaya untuk membayar tenaga kerja itu dihitung berdasarkan biaya produksinya. Nah ini kadang kalau persediaannya kecil saja, jadi kan mereka tidak bisa dioptimalkan gitu ya, tidak bisa bekerja dengan sepenuhnya. Kemudian penjualan turun, akibatnya apa? Perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Kemudian juga turunnya market share dan turunnya laba. Ya, jadi kalau persediaannya terlalu kecil itu seperti itu ya. Perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity, kemudian penjualan turun. Penjualan turun karena memang persediaannya kecil. Ya, perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan. Orang konsumen datang atau pesan melalui telepon, oh sedang kosong, sedang nggak ada, belum datang dan seterusnya. Artinya ya sudah, kepercayaan orang juga akan lari. Turunnya market share, turunnya laba. Itu ya. Nah, dua hal tadi, karena ada kondisi semacam itu, maka dalam manajemen persediaan ini bagaimana menentukan persediaan yang
pas gitu ya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan ada 5 di sini disebutkan. Yang pertama, tingkat penjualan. Makin tinggi omset penjualan, makin besar investasi pada persediaan. Ya, ini tingkat penjualan ya. Makin tinggi omset penjualan, makin besar investasi persediaan. Iya, harus begitu ya. Begitu tingkat penjualannya tinggi, ya investasi persediaannya harus tinggi. Nanti kehilangan pasar kalau kita tidak bisa menurut atau memenuhi itu. Yang kedua, sifat teknis dan sifat produksi. Ya, artinya begini, ada perusahaan itu yang membuat atau memproduksi berdasarkan pesanan, ada yang memproduksi massal. Seperti mebel tadi ada yang produksi massal, pokoknya semua dibuat gitu ya. Tapi ada juga yang berdasarkan pesanan. Nah, produksi pesanan ini persediaan menjadi beragam dan banyak karena memang dasarnya adalah pesanan, berbeda-beda gitu ya. Kemudian kalau produksi massal adalah persediaan bisa diatur di sini. Persediaan bisa diatur. Jadi contoh produksi massal itu kalau kita lihat di perusahaan garment. Tahu kan perusahaan garment itu perusahaan yang memproduksi misalkan celana, baju. Nah, itu bajunya itu diproduksi secara massal itu eh, bisa menggunakan acuan berbagai ukuran gitu ya, XL, X, kemudian L saja begitu ya. Nah, ukuran-ukuran itu kemudian dibuat berapa? Oh, masing-masing ukuran 1000 pasang celana dan baju. Misalkan begitu ya, produksi massal. Ya, tetapi kalau produksi pesanan ya di penjahit begitu ya. Penjahit itu satu-satu orang, oh bikin yang seperti ini, modelnya bisa beda-beda. Nah, sifat yang seperti itu akan menentukan tingkat persediaan juga. Ya kan, kalau dia harus menyediakan kain ya yang pesanan tadi pasti tidak bisa membuat persediaan yang banyak. Tapi kalau persediaan produksi massal, persediaannya pasti banyak. Yang ketiga, lamanya proses produksi. Ya. Proses produksi yang ada dalam perusahaan ini seberapa lama ya? Prosesnya lama, BDP tinggi. Apa sih BDP itu? Biaya dalam proses. Nah, jadi kan di perusahaan ada biaya dalam proses produksi. Ya, prosesnya lama. Untuk memproduksi satu produk itu butuh waktu misalkan seminggu. Nah, padahal mungkin kalau ada model efisiensi bisa ini. Tapi kalau hal-hal yang teknis kadang juga begitu. Mungkin ada proses penjemuran, ada proses supaya kering dulu, dan sebagainya begitu ya. Makanya prosesnya bisa proses lama secara alami mungkin saja. Nah, itu juga mempengaruhi persediaan kita. Jumlahnya bisa nggak bisa banyak kalau yang seperti itu ya. Yang keempat, daya tahan bahan baku dan produk akhir. Nah, dilihat dari daya tahan bahan baku dan produk akhir, memang ini juga akan mempengaruhi jumlah persediaan. Ada barang tahan lama, ada barang tahan tidak lama, ada barang musiman. Kalau barang tahan lama, persediaan relatif tinggi jelas. Gitu ya, karena tahan lama sih kita bisa menyimpan lebih banyak begitu ya. Tapi kalau bahannya tidak tahan lama, ya kita nggak bisa nyimpan banyak-banyak. Ini terutama di restoran begitu ya. Dia nggak bisa nyimpan bahan baku, misalkan daging terlalu lama. Meskipun sekarang model frozennya sudah lebih bagus, tapi kadang kan tetap saja turun kualitasnya.
Ya, kemudian barang musiman persediaan tinggi pada musimnya saja gitu ya. Selanjutnya yang kelima adalah lama pembelian dan pengiriman. Ya, ya ini yang kelima kadang ya memang tergantung besar kecilnya barang begitu ya. Kalau ada produk yang dibuatnya lama, kemudian dikirimnya lama, gitu ya. Misalkan kontraktor-kontraktor itu kadang mengalami seperti itu, kontraktor bangunan besar gitu ya. Ya, pesan apa namanya, pesan bukan alat tapi beton, misalkan beton dalam untuk jembatan. Ya, sekarang dipesan mungkin 3 bulan lagi baru jadi. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Ya, selanjutnya tingkat perputaran persediaan. Nah, ini selanjutnya kita meningkat pada apa sih? Bagaimana sih mengukur tingkat perputaran persediaan? Ya, katakanlah di sini ada tingkat perputaran persediaan barang dagangan, inventory turnover. Ya, dari penjualan bersih ya dibagi dengan persediaan rata-rata sama dengan ada berapa kali, nanti hasilnya itu kali. Penjualan bersih persediaan rata-rata, persediaan yang ada mungkin kenapa menjadi persediaan rata-rata itu karena rumusnya yang paling bawah ini, persediaan rata-rata itu persediaan awal ditambah persediaan akhir, ini untuk 1 tahun ya, dibagi 2, itu persediaan rata-rata. Nah, persediaan rata-rata dimasukkan di sini dari penjualan bersih, atau harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Ya, tentu saja ini dua rumus yang berbeda, pasti hasilnya berbeda begitu ya, dari pembaginya sama persediaan rata-rata. Dan hari rata-rata barang disimpan di gudang. Kita menganut 365 hari itu dalam 1 tahun. Ya. Dibagi dengan inventory turnover itu adalah hari rata-rata barang disimpan di gudang. Ya, ini inventory turnover tadi ya, seperti ini ya. Kita buat penjualan bersih dibagi persediaan rata-rata, ada berapa kali? Atau harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata, ada berapa kali? Baru kemudian rata-rata barang disimpan di gudang itu seperti itu. 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Ada berapa hari nanti? Contohnya seperti ini. Persediaan barang per 1 Januari 2008, 20 juta. Pembelian selama tahun 2008, 380 juta. Persediaan barang akhir tahun 2008 ada 40 juta. Nah, hitung inventory turnover dan hari rata-rata barang disimpan di gudang. Ya. Jawabannya yang pertama, harga pokok penjualan 360 juta. Ya, ini ya. Pembelian selama tahun 2008 380 juta. Ya. Di situ harga pokok penjualan 360 juta. Ya, rata-rata persediaan itu diketahui ya, harga pokok penjualan 360 juta. Rata-rata persediaan barang dagangan PD, rata-rata tadi ya, persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2, ada 30 juta. Nah, itu rata-rata persediaan barang dagangan ya. Kemudian inventory turnover-nya artinya perputaran persediaan itu 360 juta.
Kita tadi 365 juta ya. Nah, itu 360 juta. Nanti dikoreksi. Ya, 300, oh sorry, 360 juta itu harga pokok, sorry ya, 360 juta seperti yang di atas ini. Ini sorry. 360 juta itu harga pokok penjualan. Ya, dibagi dengan 30 juta ini inventory rata-rata persediaan tadi. Ya, oke betul. 360 juta dibagi 30 juta ada 12 kali. Nah, kemudian hari rata-rata barang disimpan di gudang, ini kadang nilainya hampir sama, kadang mengacaukan ya, apalagi kalau nanti jangan seperti ini. Ini 360 jutanya dibuat 360 juta 00000 seperti ini. Kemudian ini ditulis, ini contoh yang salah ya. Jangan dilakukan ya, ini cuma demi menyingkat saja, ini kadang mengacaukan. 360 juta dibagi dengan 30 juta, ini harusnya ditulis saja ada 12. Kemudian hari rata-rata barang disimpan di gudang, ya 365 hari dalam 1 tahun dibagi dengan 12 kali, ada 30 hari. Nah, untuk menilai tingkat efisiensi, rasio tersebut dapat dibandingkan dengan anggaran, rasio tahun lalu, rasio industri. Nah, itu ya memang ya. Jadi, kadang kita setelah mengetahui ini kemudian 30 hari itu sesuai tidak? Efisien tidak? Nah, ini tuh mesti harus dibandingkan atau dibandingkan dengan anggarannya, dengan rasio tahun lalu. Tahun lalu rasio yang sama berapa? Apakah 30 hari kurang atau lebih? Atau rasio industri, kita tahu rasio industri itu kan artinya yang informasi yang ada dalam industri. Ya. Kemudian persediaan efektif. Kita lanjutkan dulu ya. Persediaan pada perusahaan dagang, ya, ini persediaan barang dagangan tentunya. Pengendaliannya dengan mempertimbangkan kemampuan menjual, biaya pemesanan, biaya pengiriman, biaya penyimpanan di gudang, lama proses pembelian sampai barang diterima, dan harga. Ya, pengendalian persediaan barang dagangan itu dengan mempertimbangkan kemampuan menjual. Artinya memang kita bisa menjual berapa sih? Gitu ya, itu harus diperhatikan. Biaya pemesanannya, ada nggak biaya pemesanan murah atau mahal? Gitu ya. Biaya pengiriman, biaya penyimpanan di gudang, lama proses pembelian, dan harga. Ini yang mesti harus diperhatikan dalam persediaan barang dagangan. Ya. Kemudian persediaan pada manufaktur, ya, persediaan pada manufaktur atau bahan baku ya. Ini artinya manufaktur itu pembuatan, artinya perusahaan yang memproduksi ya. Yang pertama, berapakah jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada? Jika jumlah bahan baku lebih dari kebutuhan bahan baku, maka biaya simpan dan biaya bunganya akan tinggi. Ya. Jika jumlah bahan baku terlalu kecil, ini nantinya akan menghambat jalannya proses produksi. Nah, ini beberapa hal yang mesti harus diperhatikan. Jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada itu harus memperhatikan kebutuhan. Gitu ya. Jika jumlah bahan bakunya lebih dari kebutuhan bahan baku, jumlah bahan baku melebihi kebutuhan bahan baku, yang dibutuhkan itu 10 ton, tapi jumlah bahan bakunya ada 20 ton. Nah, bayangkan itu ya. Maka biaya simpan akan menjadi tinggi, biaya bunganya juga tinggi. Ya kan? Jika jumlah bahan baku terlalu kecil, yang kedua terlalu kecil, kebutuhan 10 ton cuma ada 5 ton, ini akan menghambat jalannya proses produksi juga.
Yang kedua, bagaimanakah cara pengadaan bahan baku? Nah, ini. Ada 4 cara dalam pengadaan bahan baku. Di sini meliputi yang pertama jumlah keseluruhan yang dibeli sekaligus. Artinya kita butuh 10 ton tadi, beli saja semuanya langsung. Ya kan? Yang kedua dibeli secara bertahap. Kalau 10 ton itu dalam 1 bulan, bertahap mungkin dibagi menjadi 4 dalam mingguan gitu ya. Minggu pertama, 2, minggu kedua, dan seterusnya itu kita tentukan. Kemudian pembelian dengan EOQ. EOQ itu adalah Economical Order Quantity, artinya jadi tingkat pembelian atau tingkat pemesanan yang paling ekonomis gitu ya. Jadi artinya memang dari kebutuhan bahan baku yang ada secara keseluruhan, nanti kebutuhan pokok berapa, ada simpanan besi dan seterusnya. Nah, jadi minimal harus beli berapa atau minimal persediaannya berapa, ini kita bisa hitung dengan EOQ. Atau just in time, JIT. Just in time ini pembelian secara tepat waktu. Gitu ya. Tepat waktu artinya memang itu harus diukur di sini itu kebutuhan berapa tepat waktu. Ini memang kolaborasi dari berbagai macam atau berbagai sumber atau berbagai yang memenuhi, bisa transportasi, bisa tempat yang menyediakan kebutuhan tadi atau bahan baku tadi dan seterusnya. Nah, kita lihat satu persatu ini dari kebutuhan untuk pembelian sekaligus. Keuntungan dari pembelian sekaligus itu memang frekuensi pembeliannya kecil sehingga biaya pembelian itu dapat minimal. Ya kan, kalau kita beli sekaligus langsung banyak, risiko frekuensi pembeliannya kecil. Biaya pembeliannya juga dapat minimal karena hanya sekali beli sudah. Kemudian perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku. Ya, perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku. Artinya memang karena sudah ada bahan baku banyak tuh di gudang gitu ya, nggak khawatir lagi. Ya, ketika perusahaan mempunyai persediaan yang cukup sehingga stok persediaan rendah. Ya kan, perusahaan mempunyai persediaan yang cukup. Stok persediaan rendah. Artinya ini kekhawatiran terhadap persediaan itu tidak ada. Kemudian yang keempat, proses produksi dapat berjalan lancar. Artinya memang kalau bahan bakunya itu sudah dimiliki dengan jumlah yang banyak, seperti itu keuntungannya. Lancar pasti ya. Kerugiannya, biaya simpan tinggi. Karena jumlahnya banyak, biaya simpan tinggi. Kemudian perusahaan harus menanggung opportunity cost. Karena dananya sudah terlanjur diberikan bahan baku. Artinya misalkan gini opportunity cost, saya ulangi lagi ya. Bahan bakunya kita harusnya minggu pertama itu bisa dipenuhi hanya dengan 2 ton. Tapi kita sudah terlanjur beli 10 ton. Nah, di minggu pertama itu terjadi opportunity cost, bisa berarti 3/4-nya opportunity cost itu hilang. Ya kan, artinya sebenarnya sih dana itu kalau tidak terlanjur dibelikan bahan baku di sana bisa untuk hal yang lain, untuk menjaga likuiditas ya, dan sebagainya, banyak hal gitu ya. Itu ya, paham ya. Kemudian pembelian bertahap. Pembelian bertahap ini yang tadi bisa dibuat mingguan barangkali. Ya. Biaya simpan menjadi kecil, keuntungannya, kerugiannya, biaya pesan menjadi tinggi karena frekuensi pembeliannya berulang-ulang. Kemudian juga bisa berarti harganya bisa lebih mahal.
Karena kalau yang tadi sekaligus, oh karena banyak belinya, tonasenya besar, harganya murah. Tapi kalau eh, per minggu beli, ya harganya beda dong, begitu ya. Tapi itu makanya tetap saja diperhitungkan nantinya gitu ya. Nggak apa-apa, harganya lebih mahal sedikit, tapi kan biaya simpannya kecil. Nah, akhirnya itu saling saling berpengaruh. Nah, economical order quantity tadi, EOQ, di sini adalah satu metode cara yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. Jadi kita harus tahu sebenarnya di sini kebutuhan bahan baku kita berapa, waktu pesan mengandung biaya apa dan seterusnya. Ya, EOQ ini selain itu adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal, itu EOQ. Nah, dasar penentuan dari EOQ adalah pertimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Ya, economical order quantity terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Ya, procurement cost sama dengan carrying cost. Nah, ini kita lihat selanjutnya. Yang termasuk ordering cost. Nah, ordering cost itu tadi ya, procurement cost. Ya. Itu adalah yang pertama biaya selama proses persiapan. Ya. Kita pesan sesuatu, barang atau produk setengah jadi, begitu ya, butuh proses persiapan. Persiapan yang diperlukan untuk pesanan, kemudian penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan, yaitu biaya persiapan, ya, proses persiapan. Yang kedua, biaya pengiriman pesanan. Artinya ya ini harus ada pengirimannya. Biaya pengirimannya berapa? Gitu. Per kilonya atau dengan tonase tertentu atau borongan begitu ya. Yang ketiga, biaya penerimaan barang. Nah, artinya biaya penerimaan barang, kenapa kok sudah diterima ada biaya? Nah, jangan salah. Kalau terhadap produk-produk tertentu, barang-barang tertentu akan muncul karena kan ada bongkar muat begitu ya istilahnya, itu kan ada biayanya. Dan biaya selama proses pembayaran. Wah, ini juga macam-macam biaya ya. Mudah-mudahan sih ini tidak berlaku semua gitu ya, tidak harus selalu ada memang ya. Kemudian yang termasuk dalam carrying cost, storage. Kita tahu ya, storage itu kan penyimpanan di gudang. Di gudang di sini bisa muncul biaya sewa gudang. Kalau kita tidak punya gudang sendiri kan harus sewa gudang. Atau biaya pemeliharaan. Ya, selain biaya sewa, kita harus mengeluarkan biaya pemeliharaan di gudang itu. Apalagi kalau kita punya gudang sendiri pun biaya ini akan muncul. Kemudian biaya untuk menimbang barang. Menimbang barang. Ya, ada aktivitas yang ini mengeluarkan biaya begitu ya. Kadang sih kita nggak perhatikan gitu ya, tapi ini jelas ada. Biaya asuransi dan biaya modal. Biaya asuransi jelas ya ada beban-beban asuransi yang ditanggung oleh barang itu. Atau biaya modal itu artinya memang kalau ya biaya yang kita keluarkan yang akan mengganggu atau seharusnya modal itu untuk hal yang lain lebih menguntungkan, barangkali begitu ya. Itu seperti opportunity cost juga tadi. Syarat pembelian dengan EOQ. Ya. Maksudnya ini ketika kita menerapkan EOQ itu instrumen ya, EOQ itu ya. Instrumen ini ada beberapa syarat.
Yang pertama harga pembelian per unit konstan, ya. Kemudian bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Yang ketiga, kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Nah, ini. Kita bisa menggunakan instrumen EOQ ini ada dengan beberapa syarat. Harganya konstan, bahan baku yang tersedia di pasar setiap saat ada jika dibutuhkan, dan kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Ya, ada yang terpenuhi, memang ya harga pembeliannya bisa saja seperti itu. Wah, siapa ini yang aktif? Ya, oke, ya kita lanjutkan dengan masih menggunakan EOQ. Nah, ini rumusnya. Menghitung EOQ, rumusnya seperti ini. Economic order quantity ini adalah akar dari 2 kali R kali S dibagi P kali I. R-nya adalah jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama 1 periode atau 1 tahun. Jumlah dalam unit. Ya, artinya kebutuhan selama 1 tahunnya berapa. Kemudian S itu biaya pesanan setiap kali pesan. Kita setiap pesan itu biayanya berapa? Kemudian P-nya di sini, P ini adalah harga pembelian per unit yang dibayar. Price-nya berapa? Harga pembelian per unit. Artinya harga dari produk itu per unitnya berapa. Kemudian I ini biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai-nilai rata-rata atau nilai rata-rata dalam rupiah dari nilai persediaan. Ya. I-nya itu persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah nilai persediaan. Ya, kita bisa lihat seperti ini contohnya. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari nilai persediaan di gudang. Nah, itu tuh langsung ya. Biaya pemeliharaan di gudang 40% dari nilai persediaan di gudang. 40% tinggi ya. Ya. Biaya pesanan adalah 15 juta rupiah setiap kali pesanan. Ya. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga 1 juta per unitnya. Nah, EOQ-nya dihitung begini. 2, ya, 2 itu apa tadi? Rumusnya ya, 2. Nah, kemudian kali R. R-nya itu adalah di sini 1.200. Jumlah material yang dibutuhkan 1.200. Kemudian kali biaya pesanan 15 juta setiap kali pesan. Nah, ini 15 juta setiap kali pesanan. Mahal ya. Dibagi dengan 1 kali ya 0, ya P itu tadi rumusnya adalah P kali I ya. 1 juta per unit price-nya ya kali 0,40 atau 40% ya, sama dengan akar 90. Nah, akar 90.000 itu adalah 300 unit. Nah, ini berarti bahwa cara pembelian yang paling ekonomis ialah pembelian bahan sebanyak 300 unit sekali pesanan. Jadi kebutuhan material dari 1.200 unit selama 1 tahun akan dipenuhi dengan 4 kali pesanan A 300 unit. Nah, itulah
Ini EOQ dan ada gambar EOQ-nya. Nah, seperti ini gambar EOQ itu. Oke. Kita kembali ke sini dulu. Sebenarnya kebutuhan material sebanyak 1.200 unit ini dapat dipenuhi dengan berbagai cara. Ya. Yang pertama, satu kali pesan sebanyak 1.200 unit. Ya, langsung. Atau 2 kali pesan 600 unit. Atau 3 kali pesanan 400 unit setiap kali pesan. Ya, atau 4 kali pesan sebanyak 300 unit sekali pesan. 6 kali pesan, 10 kali pesan, dan 12 kali pesan. Nah, dari berbagai kemungkinan ini, ya, 300 unit tadi yang kita hitung paling ekonomis. Nah, kemudian kita lihat di sini perhitungan economical order quantity itu kita lihat, ya, kita masukkan dalam tabel, ya, frekuensinya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6 kali, 10 kali, 12 kali, ya, berapa bulan sekali, ya, berarti kan kalau 1 kali ya 12 setahun, 1 kali itu untuk, ya, berapa bulan sekali pesanan, ya, ini sebenarnya 1, ya, 12 kalau 1 kali. Kemudian 2 kali berarti 6. Kalau 3 kali berarti 4 bulan. Kalau 4 kali berarti 3 bulan. Kalau 6 kali 2 bulan. 10 kali 1,5 bulan. Atau 12 kali 1 bulan sekali. Ini 12 bulan sekali. Ya, jumlah unit setiap kali pesannya 1.200, 600, 400, 300, 200, 120, dan 100. Nilai pesannya kita lihat. Ini 1.200.000, 6. Wah, ini gimana nilai pesanannya, ya? Ya, 400 juta, 600 juta, 1.200.000.000, ya, gitu, ya. Ini 300 juta, 200 juta, 120 juta, dan 100 juta. Nilai persediaan, ya, itu dan seterusnya Anda amati begitu. Biaya penyimpanan dan seterusnya 40%, sekian. Biaya pesanan 15 juta, ya. Jadi 15 juta, 30 juta, 45, dan seterusnya. Jumlah biaya semuanya. Nah, 255 juta kalau 1 kali pesan, 1 kali. Kalau 4 kali 120 juta. Kalau 12 kali ada 120 juta. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa biaya ini semuanya yang paling murah pada pesanan adalah 120 juta pada pesanan 300 unit setiap kali pesan. Iya, kita lihat di sininya dari jumlah keseluruhan biaya 120 juta ternyata. Ini paling rendah dari semuanya, ya. Ya, meskipun ini ada 120 juta. Tapi ini, ya, bisa dikatakan nggak terlalu sering. Kalau 12 kali kan sering gitu, ya. 120 juta. Nah, ini artinya, ya, ini sesuai dengan perhitungan EOQ tadi. Gitu, ya, sudah sesuai dengan perhitungan EOQ, kita buatkan dalam bentuk tabel. Ya. Selanjutnya ada soal, ya, yang seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, biaya pesanan, ya, dan seterusnya. Hitunglah economical order quantity
dan buat daftar pembelian. Artinya memang seperti ini dan seperti ini dihitung. Ya. Oke. Ya, nanti silahkan dikerjakan. Hubungan biaya pesanan, biaya penyimpanan, dan biaya selama satu periode. Itu seperti ini. Kalau tergambarkan ya. Ya. Besarnya pesanan, ini kalau tabel tadi kita gambarkan seperti itu. Ya. Menetapkan EOQ berdasarkan besarnya biaya penyimpanan per unit. Nah, ini rumus EOQ yang berbeda lagi. EOQ 2 kali R kali S dibagi C. C di sini adalah biaya penyimpanan per unit. Jadi menetapkan EOQ berdasarkan besarnya biaya penyimpanan per unit. Ini biaya penyimpanan per unit. Ya. Contohnya jumlah material yang dibutuhkan selama setahun 1.600 unit. Biaya pesanan sebesar 100 juta setiap kali pesan. Ya. Biaya penyimpanan per unit 0,50 rupiah per unit. Nah, besarnya EOQ adalah 2 kali R-nya itu adalah 1.600 unit. Kemudian kali S-nya, biaya penyimpanan per unitnya, S-nya itu 100. Ya, dibagi 0,5. C-nya 0,5, biaya penyimpanan per unitnya setengah rupiah. S-nya itu harganya biaya pesanan ya 100 juta. Oke, jadi akhirnya diperoleh 800 unit. Nah, ini juga EOQ dengan safety stock. Apa sih safety stock? Safety stock itu biaya penyimpanan atau biaya atau stok, bukan biaya, stok yang aman. Jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang, nah itulah jumlah minimum persediaan itu adalah safety stock. Maka jumlah yang ada di gudang itu adalah sama dengan EOQ plus safety stock, ya, economic order quantity plus safety stock. Setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli kembali sebesar EOQ. Dan persediaan di gudang tidak pernah mencapai nol, artinya memang ada safety stock. Ya, biaya, aduh, ini siapa? Jumlah yang harus ada. Nah, EOQ dengan safety stock dari contoh perhitungan EOQ di muka, jadi hitunglah besarnya jumlah barang yang ada di gudang. Ditetapkan safety stocknya adalah sebesar 25. Nah, ini seperti ini perhitungannya, EOQ plus safety stock 300 plus 25 ada 325. Ya. Kemudian ada reorder point. Reorder point itu adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi. Sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan nol. Ya, safety stock adalah batas pengamanan persediaan yang harus ada di dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya reorder point adalah penggunaan selama tenggang waktu atau mendapatkan barang, atau procurement lead time, dan besarnya safety stock. Ya, kita lihat saja di sini reorder point. Reorder point ini sama dengan safety stock ditambah penggunaan selama lead time, waktu tunggu ya. Kemudian reorder point adalah prosentase tertentu dari safety stock.
ditambah kebutuhan lead time. Kebutuhan selama lead time. Nah, lead time itu adalah penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang. Ya, kita bisa lihat di contoh ini. Ya, misalkan suatu perusahaan menetapkan bahwa safety stoknya 50 unit dan procurement lead time-nya selama 5 minggu, sedangkan kebutuhan material setiap minggunya adalah 40 unit. Berapa jumlah persediaan yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan tersebut harus melakukan pemesanan lagi? Ya. Oke, ini ternyata banyak. Ada just in time, kemudian tingkat perputaran barang setengah jadi, tingkat perputaran barang jadi. Wah, ini kuis terakhir ya. Ya, ada beberapa yang mesti harus dicoba untuk dikerjakan. Seperti biasa, nanti kita kerjakan bersama-sama. Anda buat, kalau ada yang tidak jelas, silahkan nanti ditanyakan di grup, bisa lebih enak di grup kayaknya ya. Nggak apa-apa kalau di grup saja komunikasinya, jangan japri. Kalau di grup itu kan keuntungannya yang lain juga jadi tahu, gitu ya. Terutama ini, ya ini dulu. Tadi ada satu soal di depan juga dikerjakan, kemudian juga ini dikerjakan lagi. Ya, contoh soal ya. Contoh jawabannya tidak ada. Nanti kalian yang kerjakan. Ini cuma sekedar perhitungan-perhitungan tingkat perputaran bahan baku, ya, kemudian tingkat perputaran barang setengah jadi, tingkat perputaran barang jadi. Nah, ini kuisnya juga dikerjakan. Kuis ini secara khusus nanti juga akan saya buat di Edmodo. Oke, saya rasa seperti itu, saudara-saudara, teman-teman, mahasiswa. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Kita lanjutkan dengan diskusi nanti di grup. Begitu ya, hari ini terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ayo, Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.